Halo Sobat Saner, apa kabar? Balik lagi bersama Kak Zul ya. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana simulasi CAT BKN yang resmi. Dan tentunya di situs BKN-nya langsung. Langsung saja kita bahas ya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Agar tidak ketinggalan berita terupdate dan tips trik sekolah kedinasan dan tes CPNS lainnya. Oke, kita akan melihat beritanya terlebih dahulu ya. Jadi dimuat pada 12 Juni kemarin, BKN sediakan laman simulasi CAT bagi calon peserta seleksi Dikdin. Kita langsung ke isi beritanya ya. Dilansir dari Jakarta, Humas BKN, berbeda dengan peserta yang mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, mayoritas yang mengikuti seleksi penerimaan calon siswa sekolah pendidikan kedinasan atau Dikdin merupakan lulusan baru dari tingkat SMA atau sederajat yang belum memiliki pengalaman terhadap metode seleksi yang digunakan. Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas Masyarakat Hukum dan Kerjasama Pak Riono di ruang kerjanya pada Jumat 12 Juni 2020 kemarin. Oke, kita lanjut. Lebih lanjut, Pak Riono mengatakan salah satu faktor penentu kelulusan pada sebuah seleksi adalah kemampuan adaptasi terhadap metode seleksi yang digunakan. Selain kompetensi, kemampuan peserta beradaptasi dengan metode seleksi menjadi penting. Apabila sudah menguasai metodenya, peserta hanya cukup fokus pada sisi kompetensi, yakni menjawab soal yang ada. Ini diterangkan oleh Pak Riono. Nah, jadi adik-adik, kalau kita lihat nih latar belakangnya adalah karena kebanyakan lulusan peserta seleksi Dikdin itu kebanyakan lulusan SMA, dan memang syarat untuk peserta sekolah kedinasan itu batas usianya itu minimal 16 tahun, ada yang sampai 23 tahun. Dan rata-rata di situ usia yang baru lulus SMA sederajat. Sehingga Humas BKN ini menyimpulkan bahwasanya banyak dari peserta yang belum memahami sistem seleksinya. Karena salah satu faktor penentu untuk kelulusan tes itu adalah bagaimana si peserta itu terbiasa dengan sistem yang digunakan. Nah, sistem yang digunakan sekarang ini adalah sistem CAT BKN. Sehingga BKN menyediakan halaman untuk melakukan uji coba sistem CAT BKN-nya tersebut. Kita lanjut ke isi berita. Pada pelaksanaan penerimaan calon siswa sekolah kedinasan tahun 2020, Computer Assessment Test atau CAT, Badan Kepegawaian Negara BKN kembali dipercaya menjadi salah satu metode seleksi yang akan digunakan. Untuk itu, BKN mengimbau kepada calon peserta yang nantinya lulus seleksi administrasi dapat melakukan simulasi tes dengan metode CAT BKN melalui kernel resmi BKN, yakni cat.bkn.go.id, ucap Pak Riono. Dengan begitu, peserta bisa merasakan pengalaman menggunakan aplikasi CAT BKN, mulai dari sisi user interface atau penampilan, tampilan situsnya, letak fitur yang tersedia, dan fitur-fitur lainnya, tambah Pak Riono. Nah, ini di terakhir, Kepala Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi BKN, Evni Surayadi, menjelaskan untuk mencoba simulasi pada portal catbkn.go.id. Peserta harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Untuk jumlah akun yang dapat melakukan pendaftaran per hari mencapai 2000, dengan kuota akses mencapai 1200 di waktu yang bersamaan. Nah, jadinya di portal ini adik-adik nanti per hari itu cuma bisa 2000 orang yang mengakses. Jadi saran kakak nih, karena simulasi ini resmi dari BKN, dan ini kakak sarankan untuk adik-adik coba di portal yang sudah ditentukan ini, di cat.bkn.go.id. Nah, itu aja untuk beritanya. Kita langsung aja ke simulasi bagaimana cara buat akun atau daftarnya ya. Ya, ini adalah halaman situs catbkn.go.id ya. Jadi untuk bisa mengakses simulasi CAT BKN, pertama-tama melakukan ini,
daftar dulu ya. Kita akan daftar di sini. Di sini isi nama. Di sini ada email ya. Terus di sini ada password, kita isi password. Terus konfirmasi passwordnya lagi. Terus di sini tempat lahir. Terus tanggal lahir kita isi di sini. 2001 misalnya, bulan Februari tanggal 8. Terus di sini centang I'm not a robot. Oke. Kalau sudah, kita langsung simpan. Di sini ada konfirmasi email Anda sudah benar. Oke, kita tunggu dulu. Pendaftaran sukses dilakukan. Silakan cek email pada folder inbox. Oke, kita diminta konfirmasi email. Kita langsung buka Gmail aja ya. Nah, di sini sudah ada inbox kita dapatkan di sini. Terima kasih telah mendaftar simulasi CATBKN. Silakan login dan masuk kode aktivasi berikut. Oke, kita copy ya kodenya. Kita copy dulu. Terus nih kita masuk login. Aktivasi akun ya. Kita aktivasi akun. Oke. Ini sudah bisa kita mulai simulasinya ya adik-adik. Jadi tinggal kita menekan mulai simulasi, maka secara otomatis kita seharusnya sudah bisa memulai ya. Kita coba ya. Nama ujian simulasi, kode ujian simulasi, lokasi. Ini karena sebuah simulasi jadi lokasi ujiannya nggak ada ya. Terus di sini ada informasi peserta, nama lengkap, email, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini halaman ini adalah halaman konfirmasi data. Biasanya kalau datanya tidak sesuai, adik-adik diminta untuk mengecek data lagi. Tapi karena ini datanya udah sesuai, kita langsung mulai ujian. Nah, di sini di halaman ujiannya kita lihat di sini ada berapa soal jadinya nih. Kita coba next. Oh, ini sesuai dengan jumlah soalnya ya adik-adik ya. Ada 100 soal. Ini ada batas waktunya 90 menit, jumlah soal 100. Ini ada keterangan soal dijawab ada 0. Nanti kalau kita udah jawab di sini akan krisis sendiri, belum dijawab. Ini ada 100 soal. Oke. Di sini juga di bagian kiri ada data nama peserta. Email kita juga ada. Email ini nanti biasa diganti dengan nick ya. Nama sama nick. Di kolom bawah sini ada soal, nomor soal, ada pilihan gandanya di sini. Terus di sini ada tombol simpan dan lanjutkan. Di sini ada lewatkan soal. Kalau kita menekan tombol simpan dan lanjutkan, adik-adik akan menuju ke soal berikutnya. Dan soal yang udah dijawab otomatis kesimpan. Tapi kalau adik-adik hanya melewatkan soal, berarti jawaban yang udah kita jawab tuh tidak tersimpan. Nah, di bawah sini terus ada nomor soal ya, nomor 1 sampai nomor 20. Ini bisa di next ke kanan. Di sebelah sini ada sisa waktu kita nih, sisa waktu mengerjakan kita. Oke, kita coba jawab aja ya. Jadi kalau kakak lihat di sini tuh ada satu paket soal yang adik-adik tuh bisa akses ya. Oke, nomor terakhir. Kalau kita udah nomor terakhir, terus kita klik simpan dan lanjutkan, dia akan kembali ke nomor 1. Oke, kita lihat di sini keterangannya sudah kita jawab 100 soal.
dan belum dijawab tuh udah 0. Jadi adik-adik bisa mengecek jumlah soal yang belum dijawab juga kayak gitu, dan bisa ngecek sisa waktunya berapa. Nah, untuk mengakhiri tes kita tinggal mengklik selesai ujian. Di sini kita ditanya lagi apa mau benar-benar selesai. Kalau iya, tekan iya. Kalau masih ada yang mau dicek, silahkan tekan tidak kayak gitu ya. Kita coba lihat di sini seperti apa tampilannya. Nah, ini. Jadi ada informasi peserta di sini, ada hasilnya juga kayak gitu ya. Nilai TWK kita dapat 30, nilai TIU kita dapat 25, nilai TKP kita dapat 85. Nilai total sekian. Nah, di sini sudah kelihatan ya adik-adik sekalian bagaimana model tampilannya, dan menurut kakak ini sangat bagus. Ya, jadi bagi adik-adik yang tertarik untuk melakukan simulasi gratis dari PKN resmi, silahkan nanti bisa diakses situsnya di link kolom deskripsi. Oke, adik-adik sekalian, itu aja dari kakak. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya supaya video ini semakin berkembang dan channel ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, sekian dulu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.